Hai guys, kembali lagi bersama gua di Saka yang review. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, kembali Saka yang akan membahas sebuah film horor thriller paling mengerikan yang berjudul The Descent 2005. Film ini mengisahkan tentang sekelompok cewek-cewek yang hobi banget dengan kegiatan outdoor dan harus tertimpa musibah yang mengerikan ketika mereka sedang menjelajah sebuah gua yang gelap dan sangat dalam. Dan film ini juga akan menjadi mimpi buruk bagi orang yang mempunyai penyakit claustrophobia atau takut terhadap keadaan yang sempit. Dijamin bengek sih. Penasaran dengan filmnya? Mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja ya, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan kegiatan outdoor sekelompok cewek perkasa. Mereka terlihat sangat menikmati kegiatan arum jeram tersebut sampai mereka memutuskan untuk udahan main airnya. Juno, seorang leader dari mereka, pun diceburkan ke dalam air dan ia pun dibantu naik oleh suami dari Sarah. Ya, Sarah sudah punya suami dan anak. Ia pun dijemput untuk pulang. Namun ketika mereka pulang, Juno seperti melihat sirik ke arah Sarah dan keluarganya. Ada apa ya? Di perjalanan, Sarah dan suaminya pulang menggunakan mobil. Namun ketika sedang asik bercengkrama, tiba-tiba suaminya tidak fokus dan oleng. Mobil mereka pun bertabrakan dengan mobil lain. I'm fine. Dan parahnya, mobil yang lain membawa paralon besi dan menancap ke badan juga ke kepala suami Sarah. Sampai mati seketika, mengerikan sekali. Singkat waktu, Sarah pun dibawa ke rumah sakit, sedangkan suami dan anaknya tidak terselamatkan. Ia pun seraya sering berhalusinasi, hal-hal yang membuatnya panik dan berlari di lorong yang gelap. Untung saja temannya datang dan menenangkannya. Sarah pun sangat depresi dan film The Descent pun dimulai. Beberapa bulan kemudian, Sarah pun sudah mendingan dan kembali dibawa temannya untuk berlibur ke alam bebas untuk sedikit mengobati trauma dari Sarah. Ia pun dibawa ke tempat terpencil dan sampai. Di sana temannya yang bernama Juno sudah menunggunya. Ia pun menyambutnya dengan sangat ramah dan membawakan barang-barangnya masuk. Di dalam kabin, teman-temannya yang lain pun sudah berkumpul dan menyambut kedatangan Sarah. Mereka pun bercengkrama dan tertawa-tawa sambil minum tamu lawak. Minuman legend di zamannya. Di sini Sarah sudah mulai bisa tertawa dan berbaur dengan teman-temannya. Hingga malam pun tiba, ketika Sarah tertidur, ia pun bangun di malam hari dan mengecek ke arah jendela. Kemudian, untung saja besi yang menancap itu hanya mimpi dari Sarah. Ia pun terbangun di pagi hari. Juno, sosok wanita energi, pun sudah lari pagi duluan di tengah dinginnya hutan pinus. Ia pun membangunkan teman-temannya yang masih kebluk dengan atraksi kaki lurus ke atas, menunjukkan keenergikan dari sosok Juno. Lalu teman-temannya pun mencobanya. Setelah mereka semua bersiap, mereka pun berfoto-foto ria bersama sebagai tanda dokumentasi. Dan perjalanan pun dimulai. Dengan menggunakan dua mobil, mereka pun abret-abretan balapan sampai ke tempat tujuan. Sesampainya di sana, mereka pun mempersiapkan peralatan climbing, namun terlihat Juno menyimpan buku petunjuk menuju gua tersebut. Sepertinya Juno sudah sangat yakin dan hafal dengan gua yang akan mereka tuju. Mereka pun mulai berjalan dengan hamparan hutan pinus yang sangat indah dan mempesona. Di perjalanan, obrolan seputar claustrophobia pun mulai diperbincangkan, karena memang tujuan mereka kini adalah goa yang sangat dalam dan gelap juga sangat sempit. Lalu di perjalanan, mereka pun menemukan ada bangkai hewan yang mati secara aneh, seperti dimangsa atau diburu. Namun mereka tidak terlalu memperdulikannya. Singkat waktu, sampailah mereka di mulut goa yang menganga dan sangat dalam. Lalu mereka pun mulai mempersiapkan peralatan, lalu Juno pun memimpin perjalanan dengan turun terlebih dahulu. Lalu disusul oleh teman-temannya yang lain hingga ada satu wanita yang sangat gegabah dan terlalu berani bernama Holly. Ia turun dengan kecepatan tinggi. Ia pun dimarahi oleh Juno karena kelakuannya itu. Kemudian mereka pun mengecek keadaan sekitar dan mulai mencari jalan yang akan mereka tuju.
Hingga salah satu dari temannya menemukan ada jalan kecil dan sempit, lalu mereka pun masuk ke dalam lubang tersebut. Semua lancar-lancar saja dan mereka pun masuk satu persatu. Dan lubang itu mengarah kepada rongga goa yang lebih luas namun sangat gelap. Mereka pun menyalakan flare dan mengecek jalan selanjutnya, namun mereka memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Kemudian Juno pun meminta maaf kepada Sarah karena tidak menemuinya ketika Sarah sedang dalam kondisi down. Sarah pun bilang gak apa-apa. Singkat waktu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan menemukan jalan yang semakin sempit. Holly pun menjadi orang pertama yang berani masuk ke dalam lubang tersebut. Ia pun masuk dengan penuh percaya diri. Lalu disusul oleh teman-temannya hingga ketika Sarah menjadi yang terakhir masuk, ia merasakan ada sesuatu yang aneh seperti memperhatikannya. Ia pun masuk. Namun ketika ia mulai masuk ke rongga yang paling sempit, ia pun terjebak dan tidak bisa bergerak. Teman-temannya yang menyadari Sarah tidak kunjung datang, ia pun kembali masuk dan menjemputnya. Ternyata benar, Sarah nyangkut di rongga yang sangat sempit. Ia pun mengalami sesak nafas karena panik. Dan ketika temannya mencoba menyelamatkannya, untung saja mereka berhasil keluar tepat waktu sebelum gua itu runtuh. Namun sialnya, akses jalan untuk kembali sudah tertutup rapat dan mereka harus mencari jalan alternatif. Dan disinilah gunanya peta. Dan sialnya, si Juno malah meninggalkan buku peta tersebut di dalam mobil. Semua orang marah kepadanya namun tiada guna. Diam di sini saja lama-lama bisa kehabisan oksigen dan mati. Di sini juga mereka menyadari bahwa memang gua ini tidak pernah dijamah oleh siapapun dan Juno merahasiakan itu kepada semua teman-temannya. Jelas itu membuat situasi semakin mencekam karena tidak akan ada yang menyelamatkan mereka. Mereka pun mulai mencari jalan lain. Lalu sampailah mereka di lorong kecil lainnya yang tersekat oleh jurang yang sangat dalam. Rebecca pun bilang, kita harus membuat jalur tali di sini, namun sebagian peralatannya tertinggal di insiden reruntuhan tadi. Jadi ia pun harus melakukannya dengan cara yang berbahaya. Rebecca pun bergelantungan di atas tebing goa dan mulai memasang penambat dan tali satu demi satu. Gak kebayang sakitnya tuh tangan ya. Dan ketika Rebecca hampir sampai, ia pun merasa heran kok ada penambat jadul bernama Python tertancap di sini. Ia pun memasangkan pengait di sana dan ia pun berhasil meski dengan susah payah. Satu persatu dari temannya pun menyeberang dengan lancar menggunakan tali dan ketika bagian Juno menyeberang, ia pun berpikir, kita akan membutuhkan tali-tali dan penambatnya. Ia pun memutuskan menyeberang dengan cara manual sambil memungut penambat yang tertancap. Hingga hampir saja Juno jatuh dan berhasil naik dengan aman. Namun satu temannya yang menahan tali Juno mengalami luka akibat sabetan tali di tangannya. Duh, dijamin perih melebihi perihnya di PHP-in gebetan. Namun di sini Juno heran dengan patok Python yang ia temukan. Dan menandakan kita bukan orang pertama yang masuk ke gua ini. Tapi dilihat dari gear Python itu, pasti umurnya sudah puluhan tahun, bahkan 100 tahun yang lalu. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan hingga temannya yang bernama Beth menemukan ada gambar-gambar purba di dinding goa. Mungkin saja itu peninggalan orang zaman dulu, lalu Beth pun melihat ada gambar gunung dengan 2 pintu masuk dan menandakan ada jalan lain untuk keluar. Mereka pun mempunyai harapan. Lalu di jalan buntu, Juno pun menggunakan gasolin alias alat yang sering hilang ketika ngumpul-ngumpul sama temen untuk mencari lubang angin. Dan ia pun menemukan hembusan angin dari satu lubang. Lalu dengan gegabahnya, si Holly pun menyerepet masuk dengan cepat dan berjalan terburu-buru. Juno bilang, jangan gegabah Holly, namun ia tetap menyerepet. Alhasil ia pun terjatuh. Sungguh mengerikan sampai tulang betisnya nonjol keluar. Segera teman-temannya menolong Holly dan membenarkan tulangnya yang dirasa akan sangat menyakitkan. Dan ketika teman-temannya yang lain sedang sibuk ngurus cokor si Holly, Sarah pun mengecek keadaan sekitar dan menemukan penampakan yang mengerikan. Terlihat seperti manusia goblin sedang makan di tempat yang gelap.
makhluk itu pun menengoknya dan kabur di dalam kegelapan. Sarah pun menceritakan apa yang ia lihat, namun temannya malah menganggap Sarah berhalusinasi. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan sedikit demi sedikit sambil membopong Holly. Lalu sampailah mereka di sebuah rongga yang luas dan dipenuhi banyak sekali tulang-tulang hewan. Sontak mereka pun panik, dari mana ini semua? Apa yang membawa mereka masuk sampai di sini? Dan di tengah kepanikan, tiba-tiba ada makhluk aneh berada di tempat ini. Seperti yang Sarah bilang, dan kini mereka pun percaya lalu berusaha kabur. Hingga Sarah menyuruh Juno untuk membuang flare-nya dan jump scare-nya dong. Kaget kan? Sama, mereka pun diserang oleh makhluk itu dan situasi semakin suram. Dan Holly Pengkor pun harus menjadi korban pertama dengan dimakan makhluk itu dan mati seketika. Juno dan makhluk itu pun berebut mayat Holly sepertinya mau dimakan. Dan Juno pun melawannya, sedangkan Sarah dan Beth kabur secepatnya ke rongga lain, dan karena panik Sarah pun tikosewa dan jatuh pingsan. Kembali kepada Juno, ia pun bukbek edan bertarung dengan makhluk itu. Juno pun mengeluarkan kapaknya dan berhasil melukai makhluk tersebut, hingga muncullah bantuan dari makhluk yang lain, dan mayat Holly pun diambil. Juno pun membunuh satu dari makhluk itu menggunakan kapak, hingga karena ia panik dan lagi rage mode, tiba-tiba ia pun malah menghantam Beth tepat di bagian leher dan mati. Juno pun tidak tahu itu adalah Beth, ia sangat menyesal. Kembali kepada Sarah, ia pun terbangun dari pingsannya dan memakai kamera untuk melihat. Ia pun menemukan ada mayat Holly yang sedang dimakan oleh makhluk-makhluk aneh itu. Ia pun pergi mengendap-endap. Sedangkan dua temannya yang lain sedang berusaha kabur dari kejaran makhluk itu, dan ketika makhluk itu hampir mendekati mereka, ia pun mematikan lampu dan sebisa mungkin tidak bersuara, karena memang makhluk itu buta dan hanya mengandalkan pendengaran saja. Lalu ketika makhluk itu sudah pergi, mereka pun merasa lega. Namun sialnya, jam tangannya malah bunyi dan mereka pun panik. Untung saja mereka bisa lolos dan kembali mencari jalan keluar. Di sisi lain, Sarah yang sendirian mulai rarang-rorong mencari jalan, dan ia pun menemukan banyak sekali bangkai-bangkai lainnya. Hingga ia menemukan bensin dan membuat api untuk penerangan. Lalu Juno yang juga sedang sendirian harus berhati-hati terhadap banyaknya tuyul-tuyul goa yang berada di sekitarnya. Meskipun buta, namun pendengarannya lebih hebat dari telinga tetangga. Lalu kembali kepada dua wanita tadi, kini mereka pun menemukan jalan yang sepertinya aman. Lalu, jump scare-nya dong. Kaget lagi, kan dah dikasih tahu. Mereka pun panik dan diserang oleh tuyul itu, dan seketika ia pun terpojok. Untung saja Juno datang menghabisi tuyul tersebut. Kini Juno, Sam, dan Rebecca pun sudah kembali bersama-sama. Dan di sisi lain, Sarah yang sedang apruk-aprukan pun kaget mendengar suara di bawah timbunan bangke. Ternyata itu adalah Beth, teman dekatnya. Ia masih hidup namun sekarat. Ia bilang, dia meninggalkanku dan melakukan ini kepadaku. Lalu ia pun memberikan kalung Juno yang ia ambil ketika disabet kapak. Sarah pun kaget, ini kan punya Juno ya? Lalu Beth bilang, iya, itu dari suamimu Powell. Oh my god, ternyata Juno adalah selingkuhan suaminya yang udah modar. Ia pun kesal mendengar hal tersebut. Kemudian terdengar suara tuyul mendekat. Beth ingin Sarah membunuhnya dan mengakhiri penderitaannya. Sarah pun tidak sanggup, namun demi kebaikannya ia pun memukul kepalanya menggunakan batu dan bucat. Hingga jump scare lagi dong. Sarah pun bertarung dengan tuyul dan berhasil melumpuhkannya. Hingga datanglah si mamah dari tuyul itu dan ngamuk karena anaknya modar. Sarah pun dikejar-kejar dan nyemplung ke dalam kolam darah. Di sana ia pun bertarung dengan mamah tuyul dan untung saja berhasil menang. Namun beberapa saat kemudian datanglah papa tuyul. Sarah pun diam tidak bergerak.
Hingga ketika ia lengah, Sarah pun menampolnya sampai modar. Sarah berhasil mengalahkan 3 tuyul sendirian, lalu ia pun berteriak. Kembali kepada Juno dan kawan-kawan, ia pun bertemu dengan segerombolan tuyul lapar dan dikejar-kejar. Hingga mereka dihadapkan kembali dengan jurang yang dalam, Sam pun mencoba menyeberang lagi meski dengan tangan yang lagi sakit. Dan tiba-tiba, ia pun dikoet di bagian leher, namun sebelum ia mati, Sam pun menusuk tuyul itu sampai jatuh dan ia pun mati menggantung di atas tebing. Lalu belum usai mereka berteriak, Rebecca pun ditarik dan dimakan hidup-hidup oleh sosok tuyul goa tersebut sampai mati. Tinggal tersisa Juno. Ia pun memberanikan diri untuk melompat dan kumaha engkewelah. Untung saja di dasar terdapat air jadi ia selamat. Namun ia harus kembali bertarung dengan tuyul di dalam air. Untung saja Juno masih selamat dan naik. Lalu ia pun bertemu dengan Sarah yang kini sudah sangat gahar. Mereka pun kini bersama-sama mencari jalan keluar yang sepertinya sudah sangat dekat. Dan mereka pun dihadang oleh gerombolan tuyul. Juno dan Sarah pun bersiap dan mereka pun bertarung habis-habisan. Setelah mengalahkan mereka semua, Sarah pun berdiri tepat di depan Juno dan memperlihatkan kalung tersebut. Sepertinya Sarah dendam kepada Juno atas perlakuannya terhadap Beth dan juga menjadi selingkuhan suaminya. Ia pun menampolkan kapaknya ke betis Juno sampai lumpuh dan meninggalkannya bertarung bersama para tuyul lainnya. Sarah pun lari tikosewa dan untung saja cahaya matahari kelihatan. Ia pun segera keluar dari gua itu yang tembus ke bawah pohon di tengah hutan. Ia pun berlari dengan panik menuju mobil dan pergi secepat mungkin dari tempat itu. Hingga ia termenung dan menangis di pinggir jalan. Untung saja nggak keserempet tronton. Ia pun utah dan ketika berbalik tiba-tiba ternyata itu hanyalah halusinasi saja. Sarah masih terjebak di gua itu ketika ia pingsan seorang diri dan tetap mencari jalan untuk pulang, sedangkan dirinya kini sedang dikepung oleh para tuyul yang tersisa. Lalu film pun berakhir. Bagaimana? Cukup menegangkan ya? Jelaslah. Dan banyak sekali jumpscare di sana sini membuat kalian harus mempersiapkan dada kalian biar gak sakit. Dan inti ceritanya adalah seperti ini, biar kalian nggak bingung. Sarah adalah sosok wanita yang diselingkuhi oleh suaminya kepada temannya yang bernama Juno. Perselingkuhan itu sebenarnya sudah diketahui oleh Beth selaku teman dekatnya. Namun ia tidak mau bicara demi menjaga hati satu sama lain. Secara mereka semua adalah CS banget di kegiatan outdoor, namun akhirnya dikatakan juga di penghujung nyawa si Beth kepada Sarah. Namun kejadian di gua ini menjadi kejadian paling mengerikan akibat kelalaian Juno yang membawa teman-temannya masuk ke dalam gua tua yang berisi tuyul-tuyul mengerikan. Ya jelaslah kan si Juno juga nggak tahu. Cuma salahnya ia nggak bawa peta dan sok-sokan pro gitu. Ya alhasil seperti inilah. Dan IMDb untuk film ini adalah 7,2. Mantap sekali dah, seru parah. Mungkin segini saja review dan penjelasan film The Descent 2005. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Saka Hayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.